sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Maulia dan teman saya sendiri yang di sini kita akan mempresentasikan dan membahas mengenai materi memproses, mengevaluasi, dan menemukan informasi dalam pembuatan laporan bisnis. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui mengenai informasi? Informasi adalah sekumpulan data yang sudah diolah menjadi pesan yang relevan yang biasanya digunakan untuk mempengaruhi keputusan pihak-pihak lain. Menurut Peter Drucker, Bapak Manajemen Modern pernah mengatakan bahwa informasi yang kita terima tidak pernah sepenuhnya lengkap. Oleh karena itu, kita perlu memahami makna atau konteks di balik informasi tersebut. Dalam konteks bisnis, pemahaman terhadap informasi sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam pembuatan laporan bisnis, diperlukan proses penelitian yang baik agar informasi yang diterima juga akurat. Tahapan-tahapan proses penelitian tersebut diantaranya perencanaan penelitian, menemukan data dan informasi, memproses data, menerapkan temuan, dan mengelola informasi. Dalam proses perencanaan penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan etika untuk menjaga integritas dan kepercayaan. Dengan cara, peneliti harus menerima hasil penelitian, bahkan jika hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan harapan. Jangan membocorkan data narasumber atau strategi bisnis tanpa persetujuan mereka. Jika penelitian menggunakan dokumen perusahaan, catatan perusahaan, atau wawancara, berikan kredit atau cantumkan sumbernya. Jangan berasumsi bahwa informasi di internet atau media sosial bebas digunakan, padahal mereka juga punya hak cipta atau hak paten. Jadi, jika ingin menggunakan karya orang lain, tanyakan terlebih dahulu atau izin terlebih dahulu. Jangan melebih-lebihkan data atau pernyataan dari narasumber. Misalnya, narasumber menyatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, penjualan mungkin akan meningkat. Tapi justru peneliti menulis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, penjualan dipastikan meningkat. Padahal kan belum tentu. Terakhir, jangan gunakan penelitian sebagai kedok untuk berjualan. Misalnya nih, seseorang lagi melakukan survei pasar atau riset pasar. Setelah mendapatkan data pribadi dari responden, orang itu justru mempromosikan atau menawarkan produk dan memaksa responden tersebut untuk membeli produk yang ditawarkan. Jika ini dilakukan, maka akan terjadi penyimpangan etika. Setelah mempertimbangkan etika, peneliti perlu memahami subjek atau topik yang akan diteliti dengan cara membaca publikasi, mengamati tren, mempelajari pesaing, dan tanyakan pada pakar untuk menghindari kesalahan dalam penelitian. Setelah memahami topik atau subjek penelitian, peneliti perlu menelusuri dan mengolah informasi mana yang sekiranya belum terjawab yang nantinya akan menjadi fokus utama penelitian. Terakhir, peneliti perlu menentukan pertanyaan mana yang paling penting untuk dijawab dari informasi sebelumnya untuk penelitian tetap berjalan efisien dan juga tepat sasaran. Setelah memahami atau melewati proses perencanaan penelitian, peneliti dapat mulai menemukan atau mencari data dan informasi melalui penelitian sekunder. Dengan cara, peneliti dapat mencari informasi dari sumber internal perusahaan atau dokumen perusahaan dan sumber eksternal seperti publikasi cetak atau online. Setelahnya, peneliti dapat mengevaluasi dengan memisahkan informasi yang berkualitas dan informasi yang tidak dapat diandalkan agar tidak merusak hasil penelitian. Terakhir, peneliti perlu mendokumentasikan atau mencantumkan sumbernya agar pembaca juga dapat menelusuri informasi tersebut lebih lanjut.
Sumber-sumber informasi dalam penelitian sekunder dapat dicari melalui sumber cetak seperti buku bisnis dan database, surat kabar dan majalah, direktori dan almanak, seperti buku yang berisi catatan, data, atau informasi penting mengenai perusahaan dan orang, dan publikasi pemerintah. Biasanya mereka menyediakan publikasi-publikasi yang relevan dengan bisnis seperti survei ekonomi nasional atau survei angkatan kerja nasional. Sumber juga dapat ditemukan melalui sumber online seperti Google, basis data khusus industri seperti website perusahaan, alat pemantau otomatis seperti market tracker atau alat pemantau harga pesaing, dan situs web pesaing. Nah, agar pencarian informasi online efektif, peneliti dapat mulai mencari di mana informasi tersebut dapat ditemukan dan istilah apa yang akan digunakannya. Untuk hasil yang lebih relevan, peneliti dapat menambahkan tanggal publikasi dan istilah-istilah terkait. Terakhir, perkecil dan perluas pencarian dari hasil yang didapat untuk hasil yang lebih efektif dan maksimal. Setelah tadi kita membahas tentang penelitian sekunder, kita sekarang akan membahas tentang penelitian primer, tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wawancara. Nah, sering kita dengar ya wawancara itu seperti apa, seperti kita bertatap muka atau di media digital. Lalu yang kedua ada studi dokumen, yaitu menganalisis berbagai dokumen berguna tanpa kontak langsung dengan subjek penelitian. Lalu yang ketiga ada observasi peserta langsung dalam kegiatan pengamat eksternal, cocok untuk mempelajari perilaku manusia. Jadi observasi ini seperti kita harus meneliti dulu karakter seseorang yang akan kita wawancara ataupun kita akan menanyakan sesuatu kepada. Lalu yang keempat ada kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis untuk responden, efisien untuk jumlah besar dan area geografis luas. Nah, lalu yang sekarang langkah selanjutnya untuk memproses data menjadi informasi. Memproses data menjadi informasi ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pengumpulan dan pencatatan. Untuk mengumpulkan data dari survei, wawancara, dan observasi ke dokumen besar. Nah, langkah selanjutnya ada pengaplikasian. Nah, pengaplikasian ini identifikasi dan kelompok data untuk menentukan karakteristik pola. Nah, langkah selanjutnya ada perhitungan. Perhitungan ini dilakukan untuk kalkulasi dan analisis numerik pada data yang telah diklasifikasi. Nah, lanjut yang langkah selanjutnya untuk penyusunan laporan. Penyusunan laporan ini buat rekap, pilotasi, dan ringkasan sesuai kebutuhan pengguna informasi. Jadi penyusunan informasi ini untuk ringkasan sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Nah, komunikasi ini menyampaikan informasi hasil olahan kepada pengguna untuk penggunaan yang praktis gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting dalam proses data menjadi informasi. Dalam proses data menjadi informasi, langkah selanjutnya kita akan menerapkan temuan penelitian. Nah, di penerapan temuan penelitian ini ada 3. Yang pertama ada rangkuman. Nah, rangkuman ini fokus pada audiens dan soal informasi penting tanpa opini pribadi. Lalu yang kedua ada rekomendasi. Rekomendasi ini saran tindakan berdasarkan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu intisari atau keputusan akhir yang didapatkan setiap kita mempertimbangkan berbagai fakta, data ataupun argumen. Terus kita apa itu sih laporan bisnis? Nah, laporan bisnis itu
yaitu dokumen resmi yang menjadikan informasi, data, fakta secara objektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Lalu gambaran lengkap struktur dan profesional tentang suatu rencana usaha, termasuk visi, strategi, analisis pasar, kebutuhan modal, serta proyek keuangan. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan bisnis. Nah, laporan bisnis ini juga dibagi menjadi empat. Yang pertama ada laporan informasi. Nah, laporan informasi ini menjadikan fakta dan rangkuman tanpa analisis kesimpulan atau rekomendasi. Lalu yang kedua ada laporan formal. Nah, laporan formal ini solusi terhadap suatu masalah secara mendalam dan struktur. Lalu yang ketiga ada laporan analis. Laporan analis ini menjadikan fakta, menganalisis, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Lalu yang terakhir ada laporan informal. Nah, singkat hanya mencakup badan teks dengan format memo atau surat. Dibahas tadi jenis-jenis laporan bisnis, selanjutnya kita akan melakukan struktur laporan dan proposal. Nah, di laporan dan proposal ini ada tahapan-tahapan tertentu, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di pendahuluan ini ada orientasi, ada masalah, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada metode, ada sumber, ada latar belakang, definisi, batasan, dan perorganisasian. Nah, untuk diisi ada pembahasan inti, fakta penting, bukti, analisis, dan informasi yang mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Lalu yang terakhir yaitu penutup, ada pembahasan rinci, fakta penting, bukti analis, dan informasi yang mendukung kesimpulan dan rekomendasi. Sekarang kita di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu informasi adalah data yang telah diolah menjadi pesan bermakna yang penting dalam pengambilan keputusan bisnis, sehingga perlu dipahami konteks dari keteraturannya. Dalam pembuatan laporan bisnis dibutuhkan proses penelitian data hingga pengolahan informasi agar hasilnya dapat dipercaya. Nah, data dapat diperoleh melalui penelitian sekunder dari berbagai sumber cetak dan online yang harus diseleksi kualitasnya serta dicantumkan sumbernya. Selain itu, proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang berisi rencana usaha untuk menyampaikan ide bisnis, memiliki beberapa jenis sesuai tujuan, dan disusun dengan isi yang jelas dan struktur agar dapat mendukung pengembalian keputusan bisnis secara tepat. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.